Shalom. Firman Tuhan di 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata Allah adalah kasih. Demikian juga di ayat 16 kita bisa melihat bahwa dikatakan God is love, Allah adalah kasih. Dan firman Tuhan juga di Pengkhotbah 3 ayat 11a, Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. He makes all things beautiful in its time. Oleh karena itu kita bisa berkata God is good all the time. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku
berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan. Ada kisah di Perjanjian Lama, Abraham dan Lot. Ini paman dengan keponakannya. Kalau kita baca kisahnya bisa lebih detail itu dari Kejadian pasal 12, dan kita bisa bandingkan juga dengan Kisah Rasul pasal 7. Tapi poinnya adalah Abraham itu adalah paman ya. Lot itu keponakannya. Orang tuanya sudah mati sebenarnya ya, orang tuanya si Lot itu. Jadi Lot ini ikut sama Abraham. Nah, awalnya sebenarnya mereka tinggal di Ur Kasdim ya, itu tanah berhala. Artinya tempat lingkungan di mana banyak berhala di sana, dan Abraham dipanggil keluar dari sana. Sebenarnya dia itu dipanggil dia sendiri ya, paling dibawa istrinya. Tapi kalau kita baca di Alkitab, dia pergi dengan bapaknya Terah dan dia juga bawa Lot. Kemudian mereka nyangkut di Haran entah berapa lama, ada yang mengatakan 15 tahun, ya mungkin bisa lebih. Lalu Tuhan berfirman lagi kepada Abraham untuk keluar dari Haran karena bapaknya sudah meninggal. Tapi dia masih bawa keponakannya ya, yaitu Lot. Dan kemudian mereka nyangkut di Mesir, lalu keluar dari Mesir mereka kaya sekali. Baik Abraham maupun Lot. Dan saking banyaknya harta mereka, negeri tempat mereka itu bermukim ya, atau menumpang itu nggak cukup luas. Sehingga pegawai-pegawainya Lot ini bertengkar ya dengan pegawai-pegawainya Abraham. Lalu lanjutannya adalah di Kejadian 13 mulai ayat 8 ini ya, saya bacakan. Maka berkatalah Abram kepada Lot, ya waktu itu namanya belum Abraham, masih Abram. Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Nah, sampai di sini aja ya. Kita akan melihat dari 6 ayat ini apa yang bisa kita pelajari. Satu hal yang menarik ya, ketika Abram melihat bahwa terjadi perselisihan antara pegawainya Abram dengan pegawainya Lot, maka sebagai paman yang bijak ya, dia bilang kita pisah aja ya, kau pilih duluan, kau mau pilih yang mana. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Jadi aku pilih yang sisanya saja. Sebenarnya karena Lot ini keponakan ya, wajarnya sih
dia yang membiarkan pamannya yang pilih duluan ya. Tapi kita melihat Abraham ini humble ya. Dia memang pertumbuhan imannya step by step ya, saya percaya, karena ada hal-hal yang dia alami juga ya waktu dia berjalan bersama Tuhan. Tapi setidaknya ketika dia mendapat panggilan keluar dari Ur Kasdim, dialah yang mendapatkan vision ya, atau visi tersebut untuk keluar dari Ur Kasdim. Walaupun selain istrinya ada bapaknya waktu itu dan juga Lot sama-sama keluar dari Ur Kasdim. Lalu ketika mereka nyangkut di Haran, lalu ayahnya Abram nih meninggal, Tuhan berfirman lagi kepada Abram. Jadi Abram ini yang dapat visi, orang ini yang mendapat panggilan dari Tuhan, dan orang inilah yang kenal Tuhan. Jadi dia percaya ya bahwa kalau Tuhan menuntun dia ya, pasti walaupun barangkali situasi itu nggak selalu mulus, tapi Tuhan lindungi dia ya, jagai dia ya. Dan ketika ayat 10 nih yang kita perlu perhatikan ya, ketika Lot mendapat kesempatan untuk memilih, dikatakan di sini, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu, ya, sebab apa? Sebab Lot sudah melihat bahwa lembah Yordan itu banyak airnya dan seperti taman Tuhan ya. Ya, mungkin seperti taman di Eden pada masa itu dalam bayangan Lot ya, barangkali seperti itu. Tapi jelas itu bukan taman Tuhan, cuma seperti taman Tuhan. Dan karena itu Lot memilih seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Sebenarnya sampai di sini juga nggak masalah ya. Nah, kita lihat ayat 12, Abram menetap di tanah Kanaan, tapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan yang dia lihat itu banyak airnya, yang kelihatannya subur, yang kelihatannya bagus sekali, dan karena itu dia berkemah di dekat Sodom. Dia nggak tinggal di Sodom, dia berkemah, dia tinggal dekat Sodom. Lalu ada penjelasannya ayat 13, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Jadi Lot ini memilih sesuatu yang bagus, yang nampak lewat mata dia. Kurang jelas apakah dia waktu itu tahu bahwa orang Sodom itu sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Dan adalah resiko ketika dia tinggal di dekat orang Sodom yang sangat jahat ya, bukan hanya jahat tapi sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Kalau kita pelajari nanti selanjutnya, pada akhirnya Lot ini bukan tinggal di dekat Sodom lagi, tapi tinggal di Sodom ya. Jadi dia masuk akhirnya di kota yang dikatakan orang-orangnya itu sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Dan kalau kita baca lebih lanjut lagi, akhirnya Sodom ini menjadi orang penting ya di Sodom. Ya, nanti ada bisa dibaca belakangan ya. Nah, tapi artinya awalnya dia tinggal dekat Sodom, lalu dia masuk ke Sodom dan akhirnya dia menjadi orang yang ya, penting ya di sana. Artinya punya peranan lah. Kenapa itu bisa terjadi? Ya. Ada satu hal yang membedakan Lot itu dari Abram ya. Lot ini kan sebenarnya hanya mengikut Abram pamannya. Kurang jelas seberapa jauh mereka begitu dekat ya, sehingga harusnya Lot itu tahu bagaimana Abram berjalan bersama Tuhan, bagaimana Abram itu membangun mezbah. Karena kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya di pasal 12, kita akan melihat bagaimana Abram tuh membangun mezbah. Dia berjumpa dengan Tuhan, dia bangun mezbah. Dan ada saatnya kalau kita pelajari Kejadian 12 itu dia menyimpang sebenarnya ya. Sampai dia nyasar ke Mesir. Tapi kita baca bahwa dia bangun mezbah. Walaupun
nggak tercatat Tuhan tuh bicara sama dia. Tuhan tuh bicara sama dia ketika Lot sudah berpisah ya daripada Abram. Tapi satu ciri yang bagus dari Abram adalah dia membangun mezbah. Apa itu mezbah? Mezbah itu tempat kita mempersembahkan korban. Dan itu merupakan salah satu bentuk penyembahan. Nah, kalau kita pelajari kitab Mazmur, Daud mengatakan ada berbagai macam korban ya, korban persembahan. Tidak hanya berupa domba atau kambing ya, tidak hanya berupa materi, tapi juga berupa ucapan syukur ya, doa, persembahan hidup. Itu bagian dari kehidupan ibadah ya, ibadah kita kepada Tuhan. Dan mezbah adalah tempat kita meletakkan sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan Abraham punya itu. Ya, dalam hidup kita ini sangat penting kita membangun mezbah. Ya. Kalau kita pelajari kehidupan Abraham, karena dia bangun mezbah terus, dia persembahkan hidup dia buat Tuhan, nggak sempurna. Abraham ini jatuh bangun juga, tapi toh dia berjalan bersama Tuhan. Dia bangun mezbah lagi. Pada akhirnya kalau kita lihat setelah sekian puluh tahun, ya, Abram ini mencapai umur yang sangat lanjut, 175 tahun. Dan ketika dia meninggal dalam kemuliaan. Ya. Alkitab berkata dia kaya, dia diberkati, dan setelah dia meninggal, dikatakan Tuhan memberkati Ishak anaknya. Ya. Ini orang salah satu contoh yang mencapai hal yang Tuhan janjikan dalam hidupnya, sekalipun memang dia tidak sempurna, tapi step by step dia belajar untuk mempercayakan hidup dia pada Tuhan. Nah, kita nggak pernah lihat Lot itu membangun mezbah ya. Dia cuma mungkin melihat ya, dia kecipratan harta dari pamannya, mungkin dia barangkali dia belajar mengelolanya. Tapi dia nggak pelajari bagaimana kehidupan rohani pamannya tersebut. Nanti kalau kita baca lebih lanjut di Kejadian 18, ketika akhirnya Sodom itu akan dimusnahkan, ada hal yang menarik ya. Karena dikatakan Tuhan itu berpikir waktu mau memusnahkan Sodom. Kenapa dia berpikir? Karena di situ ada Lot. Ada keponakannya, keponakan Abraham. Sementara Abram itu dikatakan juga sebagai sahabat Allah. Artinya orang yang membangun hubungan dengan Tuhan, orang yang membangun mezbah. Di mezbah itulah kita persembahkan apa yang Tuhan minta ya. Abraham itu sampai Ishak pun dia persembahkan, anak perjanjian yang untuknya dia menunggu lebih dari 25 tahun, mungkin 40 tahun dia tunggu. Tapi toh dia membangun mezbah, dan akhirnya ketika dia membangun mezbah, Tuhan yang mempromosikan dia. Salah satu janji yang Tuhan berikan kepada Abram ketika dia dipanggil keluar ya dari Haran khususnya, aku akan membuat namamu masyhur ya. Jadi kemasyhuran Abram itu sesuatu yang Tuhan janjikan dan Tuhan berikan. Tetapi untuk sampai di sana, Abram itu membangun mezbah demi mezbah dalam hidupnya. Dia persembahkan apa yang Tuhan minta, dan saya percaya yang Tuhan minta itu bukan sesuatu yang mungkin apa ya istilahnya ya. Mungkin ada rasa sakit ya karena sesuatu yang sedang dikerat dalam hidup kita gitu. Tetapi itu baik, yang Tuhan minta itu tujuannya supaya kita bisa menjadi lebih baik. Dan ketika Abram membangun mezbah demi mezbah, pada akhirnya Tuhan yang membangun panggung buat dia, membuat namanya masyhur. Abraham dikenal, disebut sebagai bapak orang percaya ya. Orang-orang Israel selalu mengatakan, dibaca di Alkitab juga ya, bahwa Abraham adalah nenek moyang kami. Ini salah satu nama yang sangat dikenal khususnya di perjanjian lama ya. Selain nama Daud, nama Abraham itu nama yang orang pakai juga untuk berdoa, karena dia dikenal sebagai sahabatnya Tuhan. Nah, pada akhirnya ketika
Tuhan memberitahu kepada Abram bahwa Sodom akan dimusnahkan, maka terjadi tawar-menawar di Kejadian 18 itu ya. Abram bertanya, kalau ada 50 orang benar bagaimana, apakah akan dimusnahkan? Terus ya Abraham turunkan 45 orang benar, 40, dan akhirnya pada deal terakhir dengan Tuhan, Abraham bilang, kalau 10 orang benar gimana Tuhan? Kalau ada 10 orang benar di Sodom, apakah Sodom akan dimusnahkan? Dan Tuhan bilang, enggak, kalau ada 10 orang benar, aku enggak akan musnahkan. Sayangnya jumlah orang benar itu tidak mencapai 10. Nah, kita melihat di sini, Lot tidak membangun mezbah dalam kehidupannya. Sehingga dia cuma bersama istri, bersama 2 anak perempuan. Cuma 4 orang, padahal saat itu dia sudah punya 2 orang calon menantu. Plus 4 orang calon besan. Jadi harusnya setidaknya kalau sudah serius waktu itu dengan calon besan ya, dengan calon mantunya bahwa akan dibuat acara pernikahan, mungkin seharusnya ada doa ya dan sebagainya ya. Kadang-kadang mungkin lebih sibuk menyiapkan acara dibanding doanya ya. Dalam hidup kita ini kadang-kadang kita nggak sadar ya, kita take it for granted ya, kita terima begitu saja. Ucapan syukur itu mungkin kadang-kadang jarang sekali, bahkan ada rasa apa ya, misalnya ada yang lulus ya, sewajarnya lah, nggak harus buat kebaktian sih, tapi setidaknya adalah doa, ucapan syukur, menunjukkan bahwa kita ini memang benar percaya Tuhan, menyadari hal itu. Tapi bagi sebagian orang tuh mungkin acaranya lebih penting dibanding doanya. Acara sesuatu yang bagus, yang wah, sesuatu yang dilihat di panggung gitu ya. Tapi ucapan syukur ya yang dibawa dalam mezbah itu mungkin jarang sekali ya. Dan pada akhirnya ketika Sodom mau dimusnahkan pun Lot itu dibawa keluar. Dan kita akan baca itu di Kejadian pasal-pasal berikutnya bahwa ketika Sodom mau dimusnahkan, Tuhan ingat Abraham, lalu Lot dikeluarkan. Jadi Lot itu dikeluarkan dari Sodom karena Sodom akan dimusnahkan, itu karena Abraham yang Tuhan ingat, bukan Lot. Kenapa Abraham diingat sama Tuhan? Karena orang ini membangun mezbah dalam kehidupannya. Sekali lagi dia gak sempurna, tapi membangun mezbah itu membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, untuk kita di zaman sekarang hal simpel sekali ya. Bangun pagi, doa. Ya, doa keluarga, mungkin beberapa menit, latih, ajar anak-anak jadi satu habit ya untuk mengenal Tuhan, karena itu akan menjadi bekal hidup mereka. Waktu malam mau tidur ya, sebisanya berapa orang ya doa. Jangan sampai menjadi satu beban yang berat sekali ya. Tapi harus itu menjadi suatu kesukaan. Nah, itu kita belajar membangun mezbah ya, mengarahkan hati kita kepada Tuhan, sehingga setiap keputusan yang kita ambil itu dipagari sama Tuhan. Jadi kita nggak salah ambil keputusan. Kalaupun salah karena kita bangun mezbah, Tuhan bisa belokkan lagi itu menjadi kebaikan dan kita diarahkan kembali dalam rencana Dia. Jadi kita lihat pengaruh Abraham ini besar sekali, sampai Tuhan berpikir dulu ya, kasih tahu Abraham nggak nih ya bahwa Sodom mau dimusnahkan. Lalu ada tawar-menawar, bargaining power ya antara Abraham dengan Tuhan. Dan akhirnya disetujui 10 orang benar harus tercapai, ternyata nggak tercapai. Tapi toh Tuhan keluarkan Lot ya, dari Sodom. Dan kemudian ketika berjalan keluar dari Sodom, malaikat itu tarik mereka ya, supaya keluar dari Sodom. Dan kemudian disuruh lari buru-buru, dan istrinya Lot pun masih
menengok ke belakang dan akhirnya jadi tiang garap. Bayangkan ya, sekian tahun, sekian puluh tahun mungkin tuh ya. Ya, mereka bersama-sama, tapi kehidupan rohani dari Lot yang mungkin ya minim sekali itu enggak tertular kepada istrinya, dan kepada dua anaknya pun value-nya kalau kita pelajari itu wow ya, tidak seperti yang seharusnya. Itu karena pengaruh tinggal di Sodom, ya, tinggal di tempat yang dalam pandangan Lot tuh awalnya ini tempat ini subur, bagus sekali. Tapi ternyata lingkungan di mana mereka tinggal itu mempengaruhi mereka, ya. Sangat penting ya. Saya ingat ada seorang teman ya, melayani Tuhan juga. Wah, luar biasa ya. Ketika dia tiba di satu daerah, hal pertama yang dia putuskan untuk dia cari adalah gereja untuk dia berbakti. Dan itu nggak mudah mencari itu di satu lokasi yang ya beda lah seperti yang kita tahu ya. Tapi toh kesungguhan dia untuk mencari tempat ibadah itu membuat dia menemukan tempat tersebut dan dia bisa beribadah. Ya. Lot nggak pikir itu ya. Yang dia lihat pokoknya ini bagus ya. Dia nggak pikirkan bagaimana dia membangun kehidupan rohani dia. Ini hal penting sekali buat hidup kita ya. Kalau kita memilih pekerjaan, kita memilih mau pindah misalnya ke satu daerah, maka pastikan kita doa ya, Tuhan akan mengarahkan kita sampai kita itu ada damai sejahtera. Kalaupun kita terdesak oleh suatu keputusan yang harus segera dibuat, kita berdoa, dan seandainya keputusan itu pun salah misalnya, kalau kita bangun mesbah, Tuhan akan mengarahkan itu. Memang mungkin ada kerugian-kerugian yang kita alami karena keputusan yang salah. Tapi toh jauh lebih baik kita mengizinkan Tuhan memperbaiki sehingga kembali kepada jalur yang dia buat untuk kita, yang memang itu panggilan kita ya istilahnya ya. Dan itu jauh lebih aman ya daripada kita pakai cara kita sendiri untuk melakukan sesuatu yang kita kira baik seperti yang Lot alami. Ya, jadi pilih baik-baik. Ada satu cerita ya, satu teman saya pernah cerita ya. Ada satu orang yang kaya sekali ya, udah konglomerat lah. Karena kaya sekali jadi anaknya ya mau sekolah di mana pun bisa. Lalu anaknya sekolah di satu universitas yang sangat terkenal ya, bukan di Indonesia. Dan saya percaya ada orang-orang yang memang kayak Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu dibawa ke Babel bukan pilihan mereka, karena mereka tawanan dan mereka harus belajar bahasa tulisan orang Kasdim. Tapi toh Tuhan bisa lindungi mereka. Tidak hanya mereka aman, mereka bisa beribadah, tapi mereka membawa dampak yang sangat positif buat Babel ya, buat tempat di mana mereka bekerja. Nah, kadang-kadang kalau kita punya segalanya, kita nggak terlalu fokus ya, serius untuk berdoa tanya sama Tuhan. Karena kita pikir kan bisa ya. Dan anak konglomerat ini disekolahkan di sekolah yang keren itu. Belakangan kaget orang tuanya karena anaknya menjadi ateis ya. Karena berada di lingkungan yang ya orang-orang pinter gitu. Akhirnya meragukan Tuhan, tidak lagi percaya bahwa Tuhan itu ada. Kok bisa seperti itu? Ya karena berada di tempat yang salah, berada di tempat yang seharusnya dia nggak di situ. Mungkin ada orang lain yang Tuhan tempatkan di situ, bisa. Karena memang seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, walaupun sekolah di Babel, belajar bahasa tulisan orang Kasdim itu orang-orang paranormal, tapi toh mereka dijaga Tuhan. Dan mereka menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya di negeri Babel ya, yang artinya kacau. Ya sangat penting dalam hidup kita membangun mesbah ya. Jangan khawatir kita terlambat untuk suatu hal ya. Saya banyak dengar hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Mereka berkata,
Tuhan itu nampaknya sering lambat. Dan dia bilang bahwa kecepatan Tuhan itu ada dua. Yang pertama lambat, yang kedua lebih lambat. Tapi dia tidak pernah terlambat. Di Alkitab orang-orang yang tergesa-gesa mengambil keputusan, mereka akhirnya mengalami penundaan yang lebih panjang. Musa misalnya. Abraham sendiri juga tergesa-gesa menuruti nasihat istrinya, kawin dengan Hagar, dan tertunda janji Tuhan. Setidaknya 13 tahun Tuhan gak bicara sama Abraham setelah Ismail lahir, karena menuruti saran baik dari istrinya untuk kawin dengan Hagar. Jadi satu pelajaran untuk mengikuti Tuhan itu adalah membangun mezbah. Mezbah itu tempat hidup kita dipersembahkan. Dan seperti lagu yang tadi, ku tahu hidupku adalah penyembahan, ya. Kita menyembah Dia lewat seluruh bagian hidup kita. Ya, sekali lagi, ya nggak sempurna karena kita masih ada tinggal dalam tubuh, ya, daging, tapi bukan juga untuk excuse, bukan untuk membenarkan kalau kita salah, bukan seperti itu, ya. Tapi juga kita perlu sadar bahwa kita ini, ya seperti Abraham itu, dibawa step by step, ya, untuk menuju kesempurnaan. Roh kita yang sudah terima Tuhan Yesus itu ciptaan baru, tidak bisa berbuat dosa, sempurna. Roh itu penurut, tapi jiwa kita ini sedang mengalami proses penyucian, proses sanctification. Dan kalau kita mau izinkan Tuhan membentuk kita, maka kita akan melihat bahwa memang jalan-jalannya selalu baik. Kita akan melihat bahwa memang God is good all the time. Dia gak pernah salah. Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Dan Dia sendiri adalah kasih. God is love. God is good all the time. Amin.